Halo generasi smart, mau tahu cara menyelesaikan materi sosiologi tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmonisasi pada masyarakat multikultural, khususnya tentang stratifikasi sosial? Simak video ini sampai selesai. Soal nomor 1, di sini kita harus memahami dulu apa maksud dari soalnya. Nah, di sini pertanyaannya tentang interpretasi yang berbeda terhadap ajaran agama mendorong munculnya keragaman aliran di masyarakat. Dampak langsung kemajemukan aliran ajaran tersebut bagi kehidupan masyarakat adalah, jadi di sini poin utamanya adalah keberagaman, yaitu kemajemukan itu sendiri di aliran agama. Kita tahu bahwasanya di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang terakhir itu adalah Konghucu. Jadi dari keenam agama ini kita ambil satu sampel saja contohnya, karena kita mayoritas Islam, jadi kita ambil sampelnya di Islam, di mana di agama Islam itu sendiri terdiri dari beberapa paham yang ada di dalamnya. Ada Muhammadiyah, ada NU, dan ada Salafi. Nah, ketika kita menyimak dari materi di sini, di mana poin utama dari pertanyaannya di sini adalah bagaimana kemajemukan di aliran agama itu sendiri. Nah, jawabannya di sini kita bisa ambil jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena di beberapa aliran agama yang membedakan itu adalah cara praktek keagamaannya, atau cara mereka melakukan ibadah, atau cara mereka melakukan ritual keagamaannya. Jadi sudah pasti kita bisa memberikan jawabannya adalah C. Seperti itu. Baik, untuk soal nomor 2, di sini soalnya adalah salah satu fungsi dari stratifikasi sosial adalah A. Memberi penghargaan bagi mereka yang berprestasi. B. Menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat strata atas. C. Menempatkan setiap orang pada posisi-posisi sama dalam masyarakat. D. Mendorong masyarakat menjadi egaliter. Dan E. Menurunkan solidaritas kelompok. Nah, untuk soal seperti ini, generasi smart bisa mengingat-ingat kembali soal atau konsep stratifikasi sosial itu sendiri. Nah, stratifikasi sosial itu adalah sebuah konsep di mana di masyarakat itu terdapat lapisan-lapisan atau bentuknya itu vertikal. Nah, dicontohkan supaya lebih mudah lagi itu seperti anak tangga. Jadi, ada tangga di bawah dan ada tangga di atas. Jadi, ada yang berada di lapisan paling bawah atau kedudukannya itu lebih rendah dibanding orang yang berada di atasnya. Nah, untuk konsep seperti ini, ada yang dinamakan alami dan ada yang dinamakan disengaja. Maksudnya seperti apa? Sifat dari stratifikasi sosial itu ada 2, terbuka dan tertutup. Di mana konsep stratifikasi sosial terbuka itu merupakan sebuah konsep di mana semua orang bisa atau berhak menempati kedudukan mana saja di dalam masyarakat. Jadi tidak serta-merta posisinya akan stuck di situ saja, tapi sesuai dengan kemampuan ataupun juga prestasinya dia atau keahliannya dia. Adapun juga yang tertutup, sifatnya tertutup. Stratifikasi sosial tertutup itu maksudnya seperti apa? Untuk stratifikasi tertutup, kita bisa mengambil contoh di India, di mana di India itu mempunyai sistem stratifikasi sosial itu per kasta. Kasta tertinggi kan kasta Brahmana, terus Ksatria, terus Waisya, terus Sudra. Jadi Sudra menempati kasta terbawah di kasta di India. Nah, di sini sistemnya itu tertutup karena sampai generasi-generasi belakang-belakang itu tetap menempatkan dirinya di kasta tersebut. Jadi tidak ada perubahan kasta. Itu yang dinamakan kasta tertutup. Nah, ada 4 faktor yang menjadi subjek utama dalam stratifikasi sosial. Yang pertama, faktor kekuasaan. Yang kedua, faktor kekayaan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan. Dan yang keempat adalah kehormatan. Jadi ketika 4 faktor ini kalian miliki, ini bisa ketika kita melihat dari stratifikasi terbuka, kalian bisa menempati posisi mana saja di dalam masyarakat. Nah, generasi smart,
ketika kita merujuk kepada soal seperti ini, salah satu fungsi dari stratifikasi sosial, seperti saya katakan tadi, bahwa stratifikasi terbuka bisa menempatkan siapa saja ketika mereka mempunyai kemampuan atau keahlian atau prestasi. Nah, jadi kita bisa ambil option itu adalah A, memberi penghargaan bagi mereka yang berprestasi. Nah, seperti itu. Oke, untuk soal nomor 3 seperti ini. Kalian bisa lihat ada bagan di sini. Bagannya itu berbentuk piramid, tapi mempunyai lapisan-lapisan. Nah, kalau kita mendapatkan soal seperti ini, generasi smart harus memperhatikan dulu apa yang ingin ditanyakan dari bagan ini. Pertanyaannya adalah, dasar stratifikasi sosial masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan pada bagan di atas adalah. Jadi, ini pertanyaannya berhubungan dengan suku Bugis yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, di bagian ini, di option pertama atau nomor 1 itu ada Anak Arung. Yang kedua, ada Tau Merdeka. Dan yang ketiga adalah Atah. Nah, di 3 option ini, kita bisa kembali mengingat lagi, generasi smart harus kembali mengingat lagi konsep stratifikasi sosial yang tadi saya jelaskan, di mana konsepnya seperti anak tangga. Ada yang berada di tangga paling bawah atau kedudukannya paling bawah, dan ada yang berada di kedudukan paling atas atau tangga paling atas. Nah, di bagian ini Anak Arung di sini merupakan perwujudan dari seorang bangsawan tulen atau generasi langsung dari seorang raja. Itu menjadi kearifan lokal di Sulawesi Selatan, Anak Arung. Jadi yang kedua, tingkatan di bawahnya lagi adalah Tau Merdeka. Tau Merdeka ini menurut kepercayaan orang Bugis Makassar di Sulawesi Selatan, itu Tau Merdeka itu adalah generasi kedua atau generasi bangsawan yang mana mereka tetap mempunyai darah bangsawan, tapi sudah hubungan kekerabatannya itu sudah tidak sepenuhnya lagi seperti Anak Arung. Jadi sudah setengah darah bangsawan seperti itu. Nah, kedudukan paling bawah adalah Atah. Kalau Atah ini bahasa kasarnya itu bisa bawahan atau pesuru atau budak. Kalau bahasa kasarnya seperti itu. Nah, dari 3 option ini, kita kembali lagi merujuk pada pertanyaannya. Dasar stratifikasi sosial pada masyarakat suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan adalah, yang pertama optionnya adalah materi. Yang kedua, B, kekayaan. C, keturunan. D, kekuasaan. Dan E, mata pencaharian. Jadi dari bagian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena sistem keturunanlah yang menyebabkan terjadi perbedaan kasta di suku Bugis Makassar. Karena Anak Arung yang merupakan seorang bangsawan tulen atau anak raja, Tau Merdeka yang merupakan keturunan bangsawan tapi hubungan kekerabatannya sudah agak jauh dibanding Anak Arung. Dan Atah yang merupakan, kalau bahasa kasarnya seperti saya katakan tadi, itu budak atau pesuruh. Jadi mereka itu berdasarkan dari keturunan. Seperti itu. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas ki. Bye-bye.